Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Octavia dengan NIM 1910711018 dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Politik Islam Hindia Belanda, Headquarter for Inlandszaken, karya Haji Akip Suminto. Topik utama dari buku ini ialah perkembangan politik dan agama Islam pada masa periode penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Buku ini menitik beratkan pada satu tokoh, yaitu Snoek Groningen. Mengenai pendidikan bangsa Indonesia, Belanda merasa berkewajiban moral untuk mengajar para bangsawan dan menjadikannya sebagai partner dalam kehidupan budaya dan sosial. Partner semacam ini diharapkan menutup jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat. Snoek Groningen mendambakan kesatuan antara Indonesia dan Belanda dalam satu ikatan Belanda, yaitu Raksa. Bangsa Indonesia harus dituntun agar bisa berasosiasi dengan kebudayaan Belanda, dan setiap kecenderungan bumi berasosiasi harus disambut dengan dan dibantu. Snoek Groningen menegaskan bahwa pada hakikatnya orang Islam Indonesia itu pemilih damai, namun dia pun tidak buta terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Bagi Snoek Groningen, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa Islam seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Walaupun Islam di Indonesia banyak bercampur dengan kepercayaan animisme dan Hindu, namun ia pun tabu bahwa orang Islam di negeri ini pada waktu itu memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dan orang lain. Dalam kenyataannya, memang Islam di Indonesia berfungsi sebagai titik pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadap pemerintah Kristen dan asing. Hubungan antara pemerintah kolonial dengan agama tidaklah bisa dilepaskan dari hubungan antar sesama umat beragama, yakni antara umat Islam dengan hubungan Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Hal ini terlihat jelas pada hubungan Islam-Kristen yang melatar belakangi hubungan Belanda dan Indonesia, dan pada hubungan para penguasa Belanda yang umumnya beragama Kristen dengan pribumi yang umumnya beragama Islam. Keinginan keras untuk tetap berkuasa di Indonesia mengharuskan pemerintah Hindia Belanda untuk menemukan politik Islam yang tepat, karena sebagian besar penduduk pribumi Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Dalam perang menaklukkan bangsa Indonesia selama sekian lama, Belanda menemukan perlawanan keras justru dari pihak raja-raja Islam terutama, sehingga tidaklah mengherankan bila kemudian Islam dipandang sebagai ancaman yang harus dikekang dan ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat. Kedatangan Snoek Groningen pada akhir abad ke-19 berhasil memberikan alternatif jalan keluar. Analisanya tentang Islam mendorongnya untuk bersikap netral terhadap ibadah agama, di samping bertindak tegas terhadap setiap kemungkinan perlawanan orang Islam fanatik. Politik kembar antara toleransi dan kewaspadaan ini dimaksudkan untuk membangun fondasi bagi ketentraman kehidupan beragama dan meletakkan modus vivendi antara pemerintah kolonial dengan umat Islam. Namun, politik Islam Snoek Groningen yang didasarkan atas analisa pemisahan antara agama dan politik tersebut nampak hanyalah sesuai dengan kondisi peralihan abad ke-20. Sebab perkembangan selanjutnya ternyata menyimpang dari garis politik Snoek Groningen. Ketentuan yang dicapai pun tidak bisa bertahan lama. Justru setelah umat Islam di kawasan ini mulai kebangkitannya, dorongan kebangkitan Islam dan di luar negeri berpacu dengan perubahan sosial akibat lajunya modernisasi di bawah pemerintahan kolonial. Proses modernisasi umat Islam ini berhasil mempersegar penghayatan agamanya, sehingga mampu memahami Islam sebagai agama yang sempurna dan sebagai pandangan hidup yang lengkap. Walaupun ada yang menyebutkan bahwa pemerintah kolonial bersikap netral terhadap Kristen dan Islam, namun di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kenyataannya pemerintah kolonial lebih membela agama Kristen daripada Islam.
Hal ini terlihat pada saat pemerintah kolonial memberikan sumbangan tahunan terhadap kedua agama tersebut. Kristen mendapatkan sekitar 1 juta gulden, sedangkan sumbangan untuk Islam hanya sekitar 3.500 gulden. Hal ini tentu sangat jelas terlihat terjadinya kesenjangan terhadap kedua agama. Nah, sampai pada pertengahan dasawarsa ketiga abad ini, ketakutan pemerintah Hindia Belanda terhadap bayangan pan-Islam belum sepenuhnya menghilang. Perkembangan Islam di dalam maupun di luar negeri cukup menjadi alasan, apalagi dalam Sumpah Syarikat Islam, di beberapa tempat yang sering disebut dengan bendera Turki. Kongres Al-Islam pertama di Cirebon tahun 1922 yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November mengirimkan ucapan selamat kepada Mustafa Kemal Pasha di Turki. Sementara dalam beberapa kali Kongres Al-Islam sering terlihat jelas adanya semangat pan-Islam. Dalam rapat tahunannya pada tahun 1923, Muhammadiyah menyatakan rasa syukur atas pengangkatan Abdul Majid bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Dalam pada itu, Konsul Jenderal Turki di Batavia juga sering berusaha mengalahkan semangat pan-Islam, meskipun selalu dibatasi dengan ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. Perkembangan Islam di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, memperkuat alasan Hindia Belanda untuk selalu waspada terhadap pan-Islam ini. Dengan organisasi haji, pemerintah kolonial berusaha menghindarkan kemungkinan masuknya ide pan-Islam dari luar negeri, di samping mencegah kemungkinan menyebar keluarnya agitimasi anti-Belanda ke Mekah. Tetapi sejauh mana keberhasilan organisasi ini dilihat dari segi usaha membatasi jumlah jemaah bisa dikatakan sama sekali tidak berhasil, sebab jumlah jemaah haji tahun 1928 masih 43.000 orang, yang berada nomor 2 terbanyak selama masa kolonial Belanda. Dilihat dari segi tujuan, menghindarkan masuknya ide pan-Islam, keberhasilan organisasi ini pun cukup meragukan. Adalah mustahil untuk mengisolasi umat Islam di kepulauan ini dari saudaranya di tempat lain, karena dasar-dasar persaudaraan sudah diletakkan dalam Al-Quran dan hadis mereka. Begitu pula keberhasilan ordonasi dalam menghindarkan agitasi anti-Belanda masih perlu dipertanyakan. Selama hampir 2 dasawarsa pertama abad ini, kantor Voorinlandszaken masih mampu memainkan peranan sangat penting dalam dunia pemerintah kolonial Belanda. Bahkan bisa dikatakan, pada masa itu mengalami zaman keemasan. Namun, pada tahun-tahun terakhir, peranan kantor ini sudah lebih dari sekedar tempat penerima pengaduan, sedangkan pegawai-pegawainya kurang cukup memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut. Sementara itu, posisi advisor maupun eksistensi kantornya pada saat-saat terakhir bahkan sering diperdebatkan, baik dalam maupun luar Foxtrot. Hubungan pribadi kantor ini dengan pihak pribumi tersaingi oleh bermunculnya berbagai organisasi, aneka lembaga pers, dan lahirnya Foxtrot. Ini berarti bahwa bagi pemerintah cukup sarana untuk menerangkan kebijaksanaannya sekaligus mencapai pendapat umum lebih baik daripada hubungan pribadi melalui beberapa orang. Semenjak timbulnya peristiwa Garut pada tahun 1919, pada zaman Haizeu, mulai timbul reaksi keras dan kritik tajam terhadap kantor ini, justru dari kalangan pegawai Belanda sendiri. Sampai-sampai kantor ini dinilai sebagai departemen kecil yang selalu ingin ikut campur, sedangkan Advisor Voorinlandszaken dituduh sebagai pemecah belah antara pemerintah dengan pegawainya. Apalagi setelah kepergian Haizeu ke negeri Belanda pada tahun 1920. Tugas kantor ini yang kemudian dipimpin oleh R.A. Kern menjadi semakin berat karena situasi Medan menjadi semakin anti pribumi. Antara tahun 1921 sampai 1926 dicatat sebagai periode yang lemah bagi kantor ini. Pimpinannya berpindah-pindah tangan, dari Kern ke Gobe lagi, kemudian ke Kern lagi. Hubungan akrab
dengan pribumi tidak lagi seperti semula. Dan penghargaan dari kalangan pegawai tinggi pun tidak seperti dahulu. Peristiwa-peristiwa Garut nampak merupakan titik balik bagi kantor ini, sehingga peranannya pada masa belakangan tidak sehebat masa-masa pertama. Tetapi penyebabnya bukan hanya terletak pada kantor itu sendiri, melainkan terutama justru terletak pada faktor beratnya medan yang dihadapi, yang bukan semata-mata terletak pada masyarakat pribumi, tetapi terutama terletak pada tantangan keras yang dilancarkan oleh masyarakat Belanda sendiri. Dalam pada itu, Bosquet sebagai orang luar melancarkan kritik bahwa kantor Voorinlandse Zaken dalam menunaikan tugas mengurus masalah pribumi terlalu menitik beratkan pada masalah Islam. Menurut Bosquet, Advisor Voorinlandse Zaken tidak perlu ahli Islam istimewa, tetapi merupakan tokoh yang berpandangan luas yang dibantu oleh berbagai ahli. Dikatakannya, pandangan bahwa pemecahan masalah pribumi yang melalui sudut Islam adalah merupakan akibat dari piciknya pandangan. Di tengah aneka kritik terhadap kantor Voorinlandse Zaken, terdengar suara yang mengusulkan agar kantor ini dihapuskan. Namun, di pihak lain terdengar pula suara yang ingin mempertahankan atas dasar kenyataan bahwa tidak ada satupun instansi lain yang mampu mengambil alih seluruh tugas dari kantor ini. Di samping itu, timbul pula suara yang menghendaki agar kantor tersebut secara organis dan bukan hanya secara administratif dimasukkan ke departemen tersebut. Tetapi sampai akhir masa penjajahan Belanda tahun 1942, ternyata kantor Voorinlandse Zaken tetap berhasil mempertahankan eksistensi dan statusnya sebagaimana semula. Nah, dari kalangan pribumi sering timbul kesan bahwa kantor Voorinlandse Zaken adalah merupakan sebuah kantor mata-mata Belanda. Kesan ini kadang-kadang muncul menjadi tuduhan, meskipun dalam tuduhan tersebut kantor ini tidak disamakan dengan Badan Intelijen PID. Dan tuduhan tersebut bukannya tanpa alasan, sebab kantor ini selalu menghadiri dan melaporkan setiap pertemuan-pertemuan pribumi. Di samping selalu memata-matai gerak pribumi di dalam maupun di luar negeri, kantor ini mengemban tugas untuk memberikan penerangan kepada pemerintah tentang aliran dan perubahan dalam masyarakat pribumi, sehingga menempatkan kedudukannya pada posisi badan intelijen. Satu hal yang perlu dicatat dalam kaitan ini adalah bahwa kantor Voorinlandse Zaken tidak pernah dipimpin oleh seorang Muslim Indonesia. Meskipun di kalangan penduduk sering disebut dengan kantor agama, dan hampir seluruh masalah agama yang ditanganinya adalah mengenai Islam. Itulah sebabnya menjelang akhir masa jabatan Krom tahun 1926, terdengar suara dari pihak Islam pribumi agar Husein Jayadiningrat diangkat menjadi Advisor Voorinlandse Zaken, mengingat faktor pribumi dan Islamnya serta ilmu yang dimilikinya. Tetapi ternyata pemerintah kolonial keberatan untuk memenuhinya. Dalam peranannya kantor ini mempunyai banyak permasalahan, di antaranya yaitu pengelolaan kas masjid dan pembangunan masjid baru. Kemudian perguruan guru agama, yang dimana pada masa ini setiap guru agama yang beragama Islam untuk mengajar harus melapor dulu kepada pemerintah kolonial atau Hindia Belanda. Kemudian terjadinya persaingan antara umat Islam dan Kristen di Tanah Batak. Dan yang terakhir yaitu peristiwa Sekayu dan Kubang di Tanah Minangkabau.